Tes tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Prodi PG PAUD semester 1 di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai konsep intelijensi. Harapannya nanti teman-teman setelah belajar konsep ini, teman-teman bisa memahami, bisa lebih peka bagaimana sebenarnya konsep intelijensi itu. Kaitannya dengan anak-anak usia dini, teman-teman nanti ketika menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, itu akan menjadi lebih paham, menjadi lebih peka terhadap keadaan yang dialami seorang anak. Kita tahu persis bahwa setiap anak itu spesial, memiliki perbedaannya masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing. Pada prinsipnya, apapun itu potensinya, apapun itu kelebihannya, atau bahkan mungkin itu sebuah hambatannya, itu harus diakomodir, tidak boleh menjadi sebuah hambatan, khususnya dalam proses belajar dan proses perkembangan fisik maupun motorik anak. Oke, teman-teman, jadi apa sih yang disebut dengan intelijensi? Secara luas, intelijensi itu kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir, memegang peranan. Prestasi itu dapat diberikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pergaulan, sosial, teknis, perdagangan, pengaturan rumah tangga, belajar di sekolah, dan lain sebagainya. Ini konsep intelijensi secara luas ya. Kemudian secara sempit, kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok. Intelijensi dalam arti ini kerap disebut dengan kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Ya, sederhananya disebut dengan pinter lah kalau kita orang awam menyebutnya itu ya. Nah, menurut Terman, intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak. Nah, jadi untuk anak-anak usia dini, kemampuan berpikir abstrak ini sangat terbatas ya, karena kemampuannya dalam berpikir masih sangat sederhana, sehingga jika ada salah satu atau beberapa anak-anak kita memiliki kemampuan berpikir abstrak yang baik, berarti dia kurang lebih memiliki kemampuan intelijensi yang cukup tinggi. Kemudian menurut Thorndike, intelijensi adalah kemampuan individu untuk memberikan respon yang tepat atau baik terhadap stimulasi yang diterimanya. Misalnya orang mengatakan meja bila melihat sebuah benda yang berkaki 4 dan mempunyai permukaan datar. Maka makin banyak hubungan atau koneksi semacam itu yang dimiliki seseorang, makin intelijenlah orang itu. Jadi kecepatan menghubungkan informasi-informasi yang ada di otak itu juga disebut dengan intelijensi. Jadi teman-teman, ketika seseorang itu diajak ngobrol itu nyambung, kemudian banyak informasi yang didapat, dan informasinya itu diambil dari beberapa informasi yang ada di kepalanya, ada di pikirannya, berarti mencerminkan seseorang itu memiliki intelijensi yang tinggi. Nah, selanjutnya ini pengertian dari ahli, yakni intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Nah, ya, saya kira sudah sangat jelas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi taraf intelijensi. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi taraf intelijensi itu menurut Bailey ada 5. Yang pertama yakni keturunan, kedua lingkungan hidup, yang ketiga latar belakang sosial ekonomi, yang keempat kondisi fisik, yang kelima adalah iklim emosi. Keturunan, pengaruh faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seseorang sampai pada tingkat tertentu. Jadi ini sangat mempengaruhi dengan sangat besar. Kemudian lingkungan hidup, lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang baik pula. Yang ketiga yakni latar belakang sosial ekonomi, pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya berkorelasi positif dan cukup tinggi dengan taraf kecerdasan individu mulai 3 tahun sampai dengan remaja. Yang selanjutnya yakni kondisi fisik.
keadaan gizi, dan lain sebagainya itu mempengaruhi sekali intelektual. Yang terakhir adalah iklim emosi, di mana individu dibesarkan mempengaruhi perkembangan mental individu yang bersangkutan. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin menghadirkan atau ingin memberikan atau menganugerahkan intelijensi yang tinggi, ada hal-hal yang bisa diusahakan. Selain keturunan ya, ada lingkungan, ada latar belakang sosial ekonomi, kondisi fisik, iklim emosi. Ketika anak-anak kita hidup di lingkungan yang baik, tentu intelijensinya juga akan semakin baik menurut teori ini. Kemudian latar belakang sosial ekonomi ini juga sangat masuk akal ya. Ketika seorang anak diberikan fasilitas yang baik untuk belajar, diberikan fasilitas untuk mengasah keterampilannya, tentu juga intelijensinya akan semakin tinggi. Termasuk kondisi fisik ini teman-teman. Ketika gizinya baik, ketika makanan atau suplemen yang diberikan pada anak itu terjaga, tentu juga akan menghasilkan individu-individu yang berkualitas secara intelijensi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan intelijensi teman-teman. Intelijensi kan erat kaitannya dengan kecerdasan ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis kecerdasan. Jadi supaya nanti teman-teman tidak terjebak dalam stigma bahwa ketika yang pinter itu hanya yang pinter matematika, atau yang pinter itu hanya yang pinter sains, yang pinter olahraga, yang pinter main bola, yang pinter main lari, lompat jauh dan lain sebagainya itu tidak dianggap pinter. Itu juga bisa dianggap pinter sesuai dengan kriterianya. Jadi Gardner membagi 8 jenis kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Ini berkaitan dengan tutur kata. Ini nanti biasanya berkembang menjadi seorang diplomat, MC, atau lainnya. Kemudian kecerdasan musikal, ini berhubungan dengan musik dan nada. Kemudian kecerdasan matematis dan logis, ini berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Yang keempat, yakni kecerdasan ruang spasial. Ini kemampuan untuk melihat dunia ruang visual secara tepat. Orang yang kecerdasan ruang visualnya itu baik, biasanya nggak gampang nyasar. Kemudian kecerdasan kinestetis, ini berhubungan dengan keterampilan tubuh. Itu dimiliki oleh teman-teman yang memiliki kecerdasan dalam bidang olahraga. Kemudian kecerdasan intrapersonal, ini kecerdasan yang berhubungan dengan kesadaran atau pengetahuan tentang diri sendiri. Kemudian kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, atau perasaan orang lain. Kemudian yang terakhir yakni kecerdasan naturalis atau kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik. Nah, ini stigma ini atau teori ini merubah stigma kita bahwa yang pintar matematika itu bukan yang pintar, atau definisi pintar itu bukan hanya yang pintar matematika saja, tapi ketika orang itu cerdas berolahraga atau memiliki kemampuan dalam bidang olahraga itu juga bisa dikatakan pintar gitu. Jadi pintar itu banyak spektrumnya, tidak hanya masalah akademik. Oke, saya kira itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti belajar mata kuliah ini, diharapkan nanti teman-teman akan peka terhadap keadaan murid-muridnya di pendidikan usia dini dan mampu memberikan treatment, memberikan perhatian pada anak didiknya agar intelijensinya itu dapat dimaksimalkan. Untuk yang memiliki intelijensi yang cukup baik bisa terfasilitasi. Ini kan tentu anak-anak satu dengan anak-anak yang lain sangat berbeda tingkat intelijensinya. Jadi sebagai guru itu bisa memastikan bahwa yang intelijensinya masih dalam taraf perkembangan itu bisa diasah, bisa dikembangkan, bisa disupport supaya intelijensinya berkembang dengan maksimal. Untuk anak-anak didik kita yang memiliki intelijensinya yang sudah berkembang, itu bisa difasilitasi supaya lebih tambah maksimal, supaya tambah lebih baik, supaya menjadi tambah memiliki bermanfaatan.
Nah, saya kira itu teman-teman materi hari ini mengenai intelijensi. Teman-teman bisa belajar mencari contoh-contohnya pada kehidupan nyata. Dan tugasnya teman-teman silakan berkomentar di kolom komentar bagaimana memfasilitasi anak-anak yang memiliki intelijensi yang tinggi ketika teman-teman menjadi seorang guru pendidik atau pendidikan anak usia dini. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Silakan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.